Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman mahasiswa KBPM yang saya cintai dan saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya sebagai dekan FK UKW Kupang diberikan kesempatan oleh panitia KBPM tahun 2019-2020 dalam rangka untuk memberikan materi secara online atau daring sebagai bahan pembekalan bagi para mahasiswa FK yang akan turun menjadi mahasiswa KBPM pada saat pandemi COVID-19. Untuk itu, dalam arus fakultas ini saya akan menyampaikan materi dan materinya akan saya share kepada panitia dan panitia akan memberikan kepada adik-adik untuk nantinya digunakan dalam pelaksanaan PPL. Yang pertama, kegiatan KBPM kali ini adalah kegiatan yang dilaksanakan secara online atau daring. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan karena apa? Karena kondisi sekarang adalah kondisi yang kita alami secara menyeluruh dalam kondisi pandemi COVID-19. Ada sejumlah protap yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan juga disahkan oleh pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan tersebut kita harus memperhatikan sejumlah hal. Oleh karena itu, di dalam mendesain program yang akan teman-teman adik-adik lakukan di tempat di mana adik-adik berada, maka harus mengacu pada protap yang telah ditentukan oleh pemerintah. Apalagi nanti kita akan masuk dalam new era, kehidupan yang baru berkaitan dengan KBPM dan seluruh proses kehidupan yang kita jalani. Yang pertama, saya mau katakan bahwa dalam konteks program belajar pendampingan masyarakat yang adik-adik akan lakukan dimanapun adik-adik berada dalam pandemi COVID-19 ini, maka program itu di FK kita akan bagi dalam 4 program. Yang pertama adalah program yang berkaitan dengan karakteristik daripada program studi masing-masing. Yang kedua, program yang berkaitan dengan bagaimana kehidupan kita dalam konteks ilmu yang berkaitan dengan masing-masing prodi dan juga kita mengarah kepada pandemi COVID-19 ini. Yang berikut lagi, bagaimana kehidupan kita ketika kita berada di masyarakat. Dan yang keempat, jangan lupa bahwa kehadiran kita sebagai mahasiswa KBPM adalah kehadiran kita pada saat di mana UKW sedang membutuhkan pribadi, adik-adik dan saya serta kita semua untuk mempromosikan lembaga kita agar banyak mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di lembaga yang kita cintai. Baik, teman-teman yang saya kasih dan saya banggakan, program yang akan dilakukan oleh teman-teman pada saat KBPM yang pertama adalah program studi IPTH. Nah, program studi IPTH kita berada dalam tataran program studi IPTH, program studi bahasa Inggris, program studi PJKR, dan program studi pendidikan biologi. Nah, kita berada dalam payung FK. Apa itu FK? FK itu adalah fakultas keguruan. Ketika kita akan melaksanakan kegiatan KBPM, maka kata guru itu menjadi kata kunci kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam rangka KBPM dengan tidak menghilangkan yang disebut dengan iman lodai. Kita harus menjadi teladan Kristus untuk menyampaikan program-program kita ke masyarakat. Sebagai guru, maka guru itu adalah diguguh dan ditiru. Kita akan sebagai contoh, ya. Anda kuliah, ketika laksanakan KBPM kali ini, Anda tidak akan berkumpul dengan teman-teman, tetapi Anda berada di tempat, mungkin di rumah Anda,
di kampung Anda, atau di kos Anda, atau di asrama Anda. Ini yang sudah dibuat oleh panitia, dan kamu harus melakukan tugas yang pertama adalah Anda sebagai guru. Bagaimana sebagai guru, calon guru, untuk tampil mewakili UKAW melaksanakan KBPM di tempat Anda masing-masing. Guru itu diguguh dan ditiru. Artinya, kognitif kita, sikap kita, dan perilaku kita itu menjadi acuan untuk orang meniru kita. Jadi apa yang kita omong, kita lakukan. Yang kedua, ya, guru itu menjadi lilin. Dia harus menerangi yang lain. Dalam masa pandemi COVID seperti ini, Anda harus mampu menerangi orang lain. Bagaimana cara mensosialisasikan kehidupan yang sehat itu seperti apa? Menggunakan masker yang baik itu bagaimana? Mencuci tangan yang baik itu bagaimana? Ya. Terus bagaimana menjaga physical distancing, ya, social distancing, ya. Ini yang harus Anda sampaikan sesuai dengan karakter dan program studi Anda. Nah, yang ketiga, sebagai guru, guru itu sebagai embun penuju. Jadi kehadiran kita dalam masa pandemi COVID ini, kita harus bisa menenangkan yang lain. Jangan ada yang batuk sedikit, lu langsung, itu corona. Ada yang bersin sedikit, itu corona. Itu tidak baik, berarti Anda bukan embun penuju. Anda membangkitkan sebuah motivasi negatif untuk kehidupan yang lain. Oleh karena itu, Anda kalau ada yang begitu, ya menggunakan masker, perlu Anda sampaikan. Tidak apa-apa, itu biasa saja. Tetapi kalau sudah berulang-ulang, ya perlu kita sarankan dengan ilmu yang sudah kita miliki. Yang keempat, guru itu sebagai patriot. Kita ini pahlawan. Jadi ketika Anda turun di lokasi KBPM, Anda harus menjadi pahlawan. Pahlawan kemanusiaan. Aksi kemanusiaan yang harus Anda tunjukkan. Ini yang saya maksudkan. Kenapa panitia KBPM meminta kondisi online ini, pembelajaran, pemberian materi secara online ini kepada fakultas. Dan sebagai calon-calon guru yang hebat, saya yakin Anda akan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang demikian. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah program studi IPTH. Ini calon guru ilmu pendidikan teologi. Bagaimana yang harus Anda lakukan ketika Anda laksanakan KBPM? Permasalahannya sekarang kita identifikasi. Ya, kalau Anda berada di kos, Anda berada di asrama, Anda berada di rumah, apa yang harus Anda lakukan sebagai mahasiswa program studi IPTH? Yang pertama, tentu dari karakteristik ilmunya, Anda harus melihat minat membaca. Ya, bagaimana minat membaca untuk meningkatkan iman percaya dia. Membaca apa? Membaca Alkitab. Bagaimana anak-anak? Mulai dari rumah kamu, mulai dari pribadi kamu. Satu hari kamu baca Alkitab berapa kali? Satu hari kamu berdoa berapa kali? Satu hari kamu memberikan nasihat orang berapa kali? Nah, itu harus dilakukan dan kita mengambil video di situ. Ya. Yang berikut lagi, bagaimana minat beribadah? Setiap minggu sekarang sudah dilaksanakan yang namanya dengan pembelajaran online atau gereja secara online. Nah, bagaimana kondisi itu yang mereka jaga? Ya, physical distancing-nya, protapnya seperti apa? Beribadah, orang tua kita yang akan ke gereja misalkan. Sekarang ada keputusan menteri bahwa anak-anak dan orang-orang tua yang sudah lansia tidak boleh ke gereja untuk tahap sekarang dalam era new normal. Karena mereka rentan terhadap virus corona ini. Nah, bagaimana Anda memberikan pemahaman kepada orang tua dengan ilmu yang Anda miliki? Ingat, Anda mahasiswa. Mahasiswa yang berilmu, mahasiswa yang berwibawa sebagai seorang ilmiah. Nah, makanya orang tua akan tanya, tetangga akan lihat, oh dia mahasiswa UKAW, mahasiswa FK, mahasiswa IPTH lagi, belajar tentang teologi. Bagaimana ilmu teologi itu Anda terapkan dalam kehidupan Anda ketika laksanakan PPR. Dan itu akan Anda buat berupa video. Panitia akan minta video. Bukti nyata yang Anda buat itu apa? Produksi nyata yang Anda buat itu apa? Misalkan kalau dia baca Alkitab, bagaimana? Berapa orang? Berapa anak? Dan seterusnya. Ya. Nah, yang berikut lagi ya. Bagaimana mencintai lingkungan di mana Anda berada dalam pandemi COVID ini, KBPM. Ya. Dalam ilmu teologi ya, pasti disampaikan juga tentang mencintai lingkungan. Bagaimana dia menanam sayur, bagaimana dia membersihkan lingkungan. Ini berkaitan juga dengan kehidupan sehat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini.
Ya, yang berikut lagi, ya, program yang ditawarkan, Anda boleh menawarkan program, ya, sesuai dengan permasalahan yang ada. Bagaimana minat mereka untuk meningkatkan iman percaya, bagaimana minat mereka untuk bisa meningkatkan tubuh mereka dan sebagainya. Itu juga harus Anda lakukan. Baik, selanjutnya berkaitan dengan ilmu pendidikan bahasa Inggris. Nah, program yang ditawarkan oleh bahasa Inggris itu apa yang ingin Anda lakukan dari sisi bahasa Inggrisnya? Ya? Apa yang Anda mau dari sisi bahasa Inggris? Ilmu bahasa Inggrisnya apa yang Anda mau terapkan? Ya? Nah, untuk bahasa Inggris, ya, yang Anda mau terapkan itu seperti apa? Ya, bagaimana anak-anak bisa berbicara secara baik menggunakan bahasa Inggris? Bagaimana anak-anak menyanyi? Bagaimana anak-anak bermain? Mungkin dia menggunakan bahasa-bahasa lokal, bahasa ibu dulu, bahasa Indonesia baru diarahkan ke bahasa Inggris. Permainan-permainan yang kita ciptakan itu harus kita lakukan, atau kita mensosialisasikan tentang penggunaan masker menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya. Ini yang harus dilaksanakan pada tahapan-tahapan yang dilakukan. Ya, untuk itu saya minta kepada teman-teman semua agar teman-teman pahami tentang karakteristik ilmu bahasa Inggris. Sosialisasi bahasa Inggris penggunaan masker menggunakan bahasa Inggris, atau sosialisasi bagaimana pembuatan masker menggunakan bahasa Inggris. Sosialisasi mencuci tangan menggunakan bahasa Inggris. Sosialisasi pembuatan alat mencuci tangan atau sanitizer, sabun dan segalanya pemakaian menggunakan bahasa Inggris. Itu baru hebat. Ya, kita menciptakan sebuah produksi ketika kita melaksanakan KBPM. Demikian juga dengan olahraga. Ya, bagaimana meningkatkan imun tubuh? Bagaimana meningkatkan imun tubuh? Program apa yang kita lakukan? Mungkin kita membuat senam, mungkin kita membuat ini dan sebagainya. Itu yang harus kita ciptakan. Ya, selanjutnya dengan pendidikan biologi. Ya, bagaimana kita mencintai lingkungan? Bagaimana dengan pembelajaran ya tentang biologi? Itu yang harus teman-teman buat agar kualitas daripada KBPM itu berhasil. Nah, semua teman-teman harus buat berupa video dan juga berupa produk yang Anda ciptakan berkaitan dengan KBPM kali ini. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan Anda kembangkan. Panitia akan memodifikasi untuk Anda laksanakan kegiatan itu. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salve. Tuhan memberkati. Terima kasih.